Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Humas SMPN 3 Kuningan. Insya Allah di pagi hari ini saya akan menyampaikan informasi berkaitan dengan pelaksanaan vaksinasi lanjutan untuk kelas 9. Pagi ini kami sudah berada di lokasi Pandapa Paramarta atau di sekitaran lingkungan Gor Ewangga Kabupaten Kuningan. Alhamdulillah, siswa yang mengikuti kegiatan vaksinasi cukup banyak dan sangat antusias, sehingga mudah-mudahan program pemerintah untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari COVID-19 mudah-mudahan bisa terwujud. Dan alhamdulillah, siswa yang datang ke Pandapa Paramarta atau ke Gor Ewangga Kabupaten Kuningan, ada beberapa siswa yang didampingi oleh orang tuanya. Oleh karena itu, mari kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan orang tua tersebut. Kita cari informasi berkaitan dengan giat semangat untuk dilakukannya vaksinasi. Pak, yang pertama sih saya ngikutin anjuran pemerintah aja, Pak. Kita dianjurkan untuk ikut vaksin biar corona ini segera berakhir. Nah, yang kedua ya untuk saya sendiri, untuk keluarga, saya pengen sehat, Pak, terhindar dari virus corona ini, Pak. Gitu, Pak. Sebelum dilakukannya kegiatan vaksinasi, siswa terlebih dahulu diberikan arahan oleh wali kelasnya masing-masing untuk mengontrol kelengkapan berkas yang harus dibawa pada saat dilakukannya pendaftaran kepada petugas medis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan kegiatan vaksin dosis kedua ya. Dulu kita sudah melaksanakan kegiatan vaksin dosis ke-1 28 hari yang lalu, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan vaksin dosis kedua. Untuk itu, sebelum ke tempat vaksinasi, ya Bapak akan membagikan kartu kendali ya. Nanti oleh kalian semua diisi ya, kemudian dilengkapi dengan kakak yang sudah Bapak sampaikan supaya membawa kakak. Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut diatur oleh panitia dari medis, pihak kepolisian, dan petugas dari sekolahnya masing-masing, sehingga berjalan dengan lancar, tertib, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan berkaitan dengan keikutsertaan dalam pelaksanaan vaksinasi, mari kita konsultasi dengan pihak sekolah yang mengikuti kegiatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMPN Negeri 3 Kuningan, Jalan Pramuka nomor 104. Hari ini berpartisipasi mengikuti program pemerintah kegiatan vaksin yang kedua untuk para siswa kelas 9. Barangkali izin buka masker. Ingin meminta informasi Pak berkaitan dengan pelaksanaan ini gitu. Ini kan mungkin untuk kelas 9 dan dosis yang kedua. Barangkali bisa disampaikan pesertanya untuk saat ini berapa Pak? Untuk peserta kali ini tidak jauh berbeda dengan yang kemarin, kurang lebih 285 siswa yang mengikuti vaksin kedua.
itu pun ada ditambah dengan yang vaksin ke-1 yang belum hari ini bisa diikutsertakan. Jadi kayaknya kurang lebih ada 300 siswaan dengan jumlah vaksin 1 dan vaksin 2. Tapi hari ini agendanya untuk kelas 9 vaksin yang kedua. Ya, kemudian satu lagi barangkali Pak, berkaitan dengan sekarang pelaksanaan vaksinasi, apakah mungkin ada beberapa harapan dan tujuan dengan kita misalkan siswa divaksin, kemudian guru divaksin, seperti apa Pak? Harapan kegiatan mengikuti vaksin tentunya sehat ya. Yang pertama sehat, yang kedua mungkin mengikuti program pemerintah, dan yang berikutnya saya sebagai pelaksana di lapangan, terutama di fungsional di sekolahan, itu ada harapan sekolah dibuka kembali 100%, para siswa dibuka bisa KBM 100%, dan yang paling utama yaitu sehat semua lah, sehat siswanya, sehat gurunya, sehat bangsa ini gitu. Itu saja barangkali, terima kasih atas waktunya Pak. Secara nasional, pelaksanaan kegiatan vaksin sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan atau Kemenkes yang sudah menerbitkan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 12 sampai 17 tahun. Mekanisme tersebut dituangkan dalam surat edaran dengan nomor HK.02.02/1 Romawi /1727/2021 tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan serta masyarakat umum dan vaksinasi anak usia 12 sampai 17 tahun. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pelaksanaan vaksinasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan vaksinasi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan atau di sekolah atau di madrasah atau pesantren dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kantor wilayah atau kantor Kementerian Agama setempat untuk mempermudah pendataan dan monitoring pelaksanaan. Yang kedua, mekanisme screening. Dengan terlebih dahulu peserta vaksinasi diwawancarai oleh petugas medis untuk mengetahui keadaan peserta sakit atau tidaknya sehingga dapat dilanjutkan ke vaksinasi lanjutan. Yang ketiga, peserta vaksinasi harus membawa kartu keluarga atau dokumen lain yang mencantumkan anak tersebut. Dan yang keempat, menggunakan vaksin Sinovac atau vaksin AstraZeneca dengan dosis 0,5 ml sebanyak 2 kali pemberian dengan jarak atau interval minimal 28 hari. Sebagaimana konsultasi kami dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Susi Yanti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Hari ini kita sedang menyelenggarakan vaksinasi dosis kedua untuk sekitar 1.600 siswa SMP dan ada sekitar 200 dosis pertama untuk masyarakat umum. Alhamdulillah sampai saat ini berjalan lancar, tertib, walaupun di luar terjadi sedikit penumpukan, tapi kita sudah uraikan. Dan untuk hari ini secara keseluruhan mudah-mudahan target 1.800 bisa kita capai. Amin. Barangkali untuk boleh disampaikan informasi berkaitan dengan vaksinasi ini Bu, dari mulai awal misalkan giat vaksin sampai sekarang itu udah berapa persen Bu? Jadi sampai hari ini dari mulai awal alhamdulillah kita sudah di angka 35% atau sekitar 450.000 penduduk Kuningan yang sudah kita berikan suntikan vaksinasi. Mudah-mudahan vaksinnya lancar karena ini ada beberapa vaksin, ada Sinovac, ada Sinopharm, ada AstraZeneca,
ada Moderna, yang satu sama lain itu ada aturan-aturan yang harus disepakati. Seperti AstraZeneca itu dari suntikan pertama ke suntikan kedua itu 3 bulan. Kalau untuk Sinovac, Sinopharm itu hanya 1 bulan. Untuk Moderna, untuk saat ini kita hanya khususkan dulu untuk booster bagi tenaga kesehatan, dan untuk ada juga untuk difabel dengan yang berkebutuhan. Sebelumnya berkaitan dengan vaksinasi lagi Bu, itu kan ada hoax informasi yang lain gitu ya berkaitan dengan supaya nanti masyarakat bisa tahu tentang efektivitas dari vaksin itu sendiri, karena ada yang menganggap katanya takut vaksin itu misalkan jadinya sakit atau misalkan vaksin ini mengakibatkan seorang misalkan meninggal atau seperti apa. Barangkali itu boleh memberikan Ibu penjelasan kepada barangkali masyarakat Kabupaten Kuningan khususnya gitu untuk efektivitas dari vaksin itu sendiri seperti apa Ibu? Iya. Jadi masyarakat Kuningan, khususnya adik-adik pelajar, tidak usah takut lah dengan vaksinasi ini. Vaksinasi ini sangat-sangat aman. Kalau ada efek, sebenarnya itu adalah efek daripada peningkatan imunitas kita. Jadi kalau misalnya kita suntikan vaksin, terus ada demam, ada meriang, ada nggak enak badan, nggak apa-apa. Itu vaksinnya justru sedang bereaksi dan bagus. Efeknya makin terlihat banyak, itu sebenarnya efektivitas vaksinnya justru terlihat bagus. Seperti Moderna ini efek setelah penyuntikan itu memang lumayan tinggi, lumayan banyak, sakit badan, demam tinggi, batuk pilek, serak dan lain sebagainya, dan itu berlangsung 1-3 hari. Tapi efektivitasnya justru paling tinggi. Moderna ini 94-96% seperti itu. Jadi jangan takut dengan vaksin. Insya Allah sampai saat ini semua yang divaksin di Kuningan tidak ada yang meninggal. Hanya ada efek-efek yang memang itu efek daripada pembentukan antibodi tersebut. Kemudian barangkali ada tujuan kenapa masyarakat misalkan diharuskan oleh pemerintah itu divaksin gitu ya. Tujuannya seperti apa sih Bu? Ya, jadi salah satu untuk pencegahan penularan COVID-19 dan salah satu untuk penurunan kasus COVID-19 itu adalah dengan cara herd immunity. Bagaimana cara herd immunity? Herd immunity itu caranya adalah dengan percepatan vaksinasi sampai mencapai 80% dari populasi masyarakat. Jadi kalau masyarakat Kuningan 1 juta, itu minimal yang divaksin itu 800.000 orang. Baru yang namanya nanti terbentuklah herd immunity. Apa sih herd immunity? Herd immunity itu adalah kekebalan komunitas yang didapatkan dari suatu populasi sehingga suatu wabah itu akan turun, melandai atau hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari muka bumi sehingga kita bisa hidup normal.